Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Waktu yang indah ini kami mau sisihkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami terima akan menolong menguatkan iman kami. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita hari ini ialah mengembangkan sikap bahagia. Ayat inti Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata berbahagia diartikan sebagai diberkati dalam kamus, dan diberkati adalah sebuah konsep yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di atas bukit dalam Matius 5. Kamus Webster mendefinisikan sikap sebagai posisi yang diambil. Sebagai seorang anak kecil, nenek saya lebih dari sekali mengingatkan saya bahwa saya perlu mengubah sikap saya. Sebenarnya, pandangan saya terhadap segala situasi terlalu sering condong ke arah negatif. Adalah campur tangan Tuhan dalam hidup saya yang membantu saya menggabungkan kelembutan dan kebahagiaan pikiran, yang pada akhirnya membawa saya pada apa yang saya sebut sebagai sikap bahagia. Tidak ada satu peristiwa pun yang dapat dianggap sebagai penyebab perubahan yang saya alami selama bertahun-tahun. Itu merupakan pembentukan karakter secara kumulatif melalui berbagai pengalaman dengan peristiwa-peristiwa yang tak terhitung banyaknya. Namun salah satu darinya menonjol sebagai model utama untuk mengilustrasikan kesaksian saya. Saya telah menilai dia sejak pertemuan pertama kami dan memutuskan bahwa saya tidak menyukainya hanya karena penampilannya. Lebih dari sekedar penampilannya, dia adalah seorang yang berbicara dengan tegas, berani, dan lantang. Dia berpendirian teguh, memiliki solusi yang selalu siap untuk setiap masalah. Dan menurut perkiraan saya, dia tidak memiliki semua keistimewaan sosial yang telah diajarkan kepada saya. Saya memutuskan untuk mencoretnya dari daftar calon teman saya dan berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Namun, itu bukanlah suatu pilihan karena kami sering berada dalam kegiatan bersama. Hal-hal yang awalnya tidak saya ketahui tentang dia terungkap kepada saya secara bertahap melalui pertemuan kami yang hampir setiap hari. Ketika saya mengetahui tentang keadaan-keadaan yang membentuk hidupnya, saya mulai memahami mengapa dia bertindak demikian. Dan saya mulai berubah dalam cara saya berhubungan dengan dia. Dia dan saya mungkin tidak akan pernah menjadi belahan jiwa seperti beberapa teman saya yang lainnya. Tetapi dengan penilaian yang sama, persahabatan kami lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Jika saya tetap pada keputusan awal saya saat pertemuan pertama kami, saya tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Saya akan rugi besar jika tidak mengizinkan Tuhan untuk mengubah sikap saya. Dan dia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang tidak akan saya kenal jika tidak ada perubahan dalam hati ini. Sikap bahagia telah memperkaya hidup saya secara mental, fisik, dan rohani dalam mengembangkan hubungan yang sehat dengan berbagai kepribadian. Salomo benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Apakah Anda kadang-kadang memiliki masalah perilaku? Mengapa tidak mulai mengembangkan sikap bahagia? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di kaki salib-Mu. Kami telah dikuatkan lewat firman, dan biarlah kami boleh menghidupkan kehidupan yang benar. Kami boleh mengembangkan sikap bahagia dalam kehidupan kami, dan kami akan selalu diberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami siap berkarya bagi-Mu hari ini. Peganglah tangan kami Tuhan,
dan bawa kami kepada kesuksesan. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, biarlah Tuhan selalu di pihak kami dan menolong kami dan membawa kami kepada sukacita lengkap. Bersama-sama dengan Tuhan, ada berkat, ada sukses yang kami peroleh. Kalaupun ada tantangan di hadapan kami yakini Tuhan selalu di pihak orang-orang benar dan selalu menyelamatkan kami. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.